wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggitasari, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas FIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum Diklat. Yang pertama, review materi. Diklat adalah suatu penyelenggaraan dan pembelajaran pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi diklat yang berasal dari kata pendidikan dan suatu pelatihan. Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Yaitu suatu kegiatan peningkatan sumber daya manusia yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian pendidikan itu bersifat umum dan menyeluruh dalam rentang waktu yang panjang dan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Fokus pada pembelajaran dan mementingkan kedisiplinan. Kemudian pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan di luar pendidikan dengan tujuan menambah skill yang kita punya dan menambah potensi khusus. Biasanya dilakukan dengan kegiatan praktek dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pelatihan tidak terlalu mementingkan kedisiplinan. Kemudian kebutuhan pribadi. Sebagai pengembang sumber daya manusia, yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual para peserta diklat sesuai kebutuhan masing-masing kebutuhan diklat. Kebutuhan organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan seperti globalisasi ekonomi, teknologi informasi, ilmu manajemen, serta organisasi yang selalu menuntut mutu para tenaga kerja. Kemudian investasi SDM. Semakin banyak ilmu dan skill yang kita miliki, maka akan semakin mudah dalam mencari pekerjaan. Karena banyak orang yang menginginkan seseorang itu bergabung pada perusahaannya itu karena dia mempunyai skill, dia memiliki skill tertentu. Nah, kemudian sasaran diklat yang pertama yaitu mencakup kognitif, yaitu meliputi intelektual, pengetahuan para peserta diklat, seperti dapat menjelaskan dan paham tata cara penerapannya. Yang kedua yaitu afektif. Afektif adalah sikap dan mental yang meliputi dapat menerima serta menanggapi dan menghayati pekerjaan yang dia kerjakan. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Psikomotorik adalah suatu hal yang meliputi kemampuan fisik, kekuatan, kecepatan, keseimbangan, dan kecermatan dalam dia bekerja. Siklus diklat yaitu putaran waktu, di dalamnya terdapat rangkaian suatu kejadian yang diulang-ulang secara teratur. Kemudian siklus diklat secara umum, identifikasi kebutuhan pelatihan, penempatan yaitu tujuan diklat, perencanaan serta pelaksanaan dan evaluasi diklat. Kemudian siklus diklat sebagai TNA atau ADKD, yaitu sebagai bangun pedoman dan sebagai bahan ajar penyelenggaraan dan evaluasi diklat. Kemudian kurikulum diklat. Kurikulum diklat adalah suatu hal yang diajarkan dalam program yang sangat terencana dan isi dari suatu pembelajaran yang isinya yaitu berupa metode, belajar mengajar, dan tujuan yang akan dicapai. Landasan utama penyusunan kurikulum diklat yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua psikologis, yang ketiga yaitu organisatoris. Kemudian fungsi kurikulum diklat sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam merumuskan diklat, menemukan suatu metode, media, serta penilaian diklat itu sendiri. Prosedur dalam perencanaan diklat
meliputi berbagai aspek. Yang pertama, menentukan tujuannya. Metode pelatihan, strategi yang cocok, bagaimana penyusunan silabus, membuat materi pengajaran dan pelatihan. Jadi, jika kita ingin membuat suatu kurikulum diklat, kita harus pertama kita harus menentukan judul. Yang kedua, menentukan TKU atau TKK. Yang ketiga, deskripsi singkatnya. Yang keempat yaitu kelompok pengembangan wawasan inti. Yang kelima, menggunakan pembobotan. Yang keenam, menentukan sasaran metode, sasaran dan referensinya. Yang ketujuh yaitu pengembangan perangkat evaluasi. Kemudian kita beralih ke penyusunan bahan ajarnya. Penyusunan bahan ajar dapat dilalui menggunakan beberapa aspek. Yang pertama yaitu kecermatan dalam isi. Kedua, ketepatan cakupan ke dalam suatu materi tersebut. Yang ketiga, harus mudah dipahami. Yang keempat, penggunaan bahasanya. Yang kelima, perwajahan atau pengemasan suatu bahan ajar itu. Yang keenam, kemenarikan ilustrasinya.